Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Udil Safrotun Nafiah, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan NIM 25661894 program studi PGSD. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di SD Muhammadiyah Purin kelas 3 pada pembelajaran IPAS materi Panca Indera. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku tercinta. Selamat pagi Usuli. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pagi yang cerah, senyum ceria, aku pasti bisa. Yes, yes, yes. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Oke, untuk doanya akan dipimpin oleh Mas Hiro. Ayo Mas Hiro. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni amin. Oke, alhamdulillah sudah berdoa. Sekarang untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita berdiri. Ayo semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Sudah siap semuanya? Sudah berdiri semuanya? Sudah tegak? Oke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung rasa airku, tanah airku Indonesia. Oke, sudah dipersilakan duduk kembali ya. Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Us akan mempresensi, mengabsen kalian satu persatu. Yang Us panggil kalian nanti bilang hadir sama angkat tangan ya. Oke. Ivo. Oke, hadir. Zeze. Arsila. Dilva. Aisyah. Zahra,
Deore, Dewi, Revan, Nada, Hamizan, Hanin, Hiroi, Pia, Hani, Kinara, Atar, Kaila, Febrian, Rafka, Uwais, Noval, Radeva, Aza, Zafar, dan Arvin. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua berangkat siap untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya kita pernah membahas materi tentang anggota tubuh. Anggota tubuh apa saja sih? Ya, selain panca indera apa? Ada kepala, terus dada, apa lagi? Tangan, ada kaki. Nah, untuk materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang panca indera. Gimana sih kalau kalian melihat itu pakai apa? Mata. Kalau kalian mendengar? Oke, kalau kalian mencium? Oke, kalau kalian merasakan, aduh dicubit? Kulit. Kalau kalian merasakan rasanya, aduh rasanya kok asin ya? Nah, itu apa? Oke, lidah. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu panca indera. Tujuannya adalah kalian akan mengenal bagian-bagian dari panca indera, yaitu mata, hidung, telinga, mulut, sama kulit, dan fungsi-fungsi dari 5 panca indera tersebut. Oke, selanjutnya kita akan melakukan ice breaking dulu. Ice breakingnya yaitu tepuk 1 sampai 5. Masih ingat? Oke, kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sekarang Us ingin kalian semuanya berdiri. Yang pernah kita pelajari yaitu tentang sikut, sikat, sakit, dan sekat. Oke, adakah yang belum sarapan ini? Udah semua? Sarapan semua sudah? Fokus semua ya berarti ya. Oke, kita tepuk fokus dulu yuk. Tepuk fokus. Fokus. Udah gitu aja. Oke, selanjutnya kita mulai ya. Sikat, sakit, sikut, sekat, sikat, sakit, sikat, sekat, sikut, sikat, sikut, sikat, sakit. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, silakan duduk kembali anak-anakku tercinta. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada materi. Materinya tentang apa? Panca indera. Di sini nanti akan memperlihatkan PowerPoint yaitu tentang pembelajaran panca indera. Kalian menyimak ya semuanya ya. Tidak boleh ada yang berbicara. Oke, yang pertama, apa sih itu panca indera? Apa sih itu panca indera? Ada yang tahu apa itu panca indera? Bagian tubuh yang terdiri dari 5 indera. Nah, fungsinya adalah panca indera adalah 5 alat tubuh utama
utama yang memungkinkan kita untuk mengenali lingkungan. Jadi kita mengenali lingkungan itu dengan menggunakan 5 indera kita. Contohnya yaitu ada mata, hidung, telinga, lidah, sama kulit. Yang pertama ada indera penglihat. Indera penglihat salah satu dari panca indera yang berfungsi untuk mengenali, melihat, dan memahami lingkungan sekitar dengan menangkap cahaya organ tubuh. Berperan sebagai indera penglihat mata. Yaitu apa? Indera penglihat itu mata. Mata di situ ada iris, pupil, kelenjar air mata, konjungtiva, kornea, kelopak bawah mata, sklera, kelopak mata atas. Dan ini bagian-bagian matanya, ada otot mata, ada retina, kornea, lensa, iris, dan saraf mata. Selanjutnya, bagian mata ada otot mata berfungsi untuk menggerakkan mata. Jadi kalian kalau mata kalian bergerak itu menggunakan otot mata. Selanjutnya retina berfungsi menangkap bayangan benda. Pupil berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Terus kornea berfungsi sebagai pelindung mata dan berfungsi meneruskan cahaya yang masuk ke mata melalui pupil. Lensa berfungsi sebagai pengumpul cahaya yang masuk. Terus iris berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk melalui pupil juga. Saraf mata berfungsi mengirimkan sinyal ke otak. Jadi kalau kita mengirimkan sinyal apa yang kita lihat itu pakai saraf mata kita. Kelopak mata berfungsi sebagai tempat mata membuka dan menutup bola mata. Kelopak mata ini berarti kelopak mata kalian ini loh. Bisa membuka sama nutup. Itu kelopak mata. Terus ada sklera berfungsi sebagai pelindung mata yang warna putih ini sklera. Yang pupil yang mana ya di? Pupil yang tengah. Di dalam lingkaran yang hitam itu kecil itu. Terus ada kelenjar air mata di mana? Di pojokan sini. Jadi kalau kalian menangis, kalian kelilipan, kalian tetap mengeluarkan secara otomatis mengeluarkan air mata dari pojok sini. Terus alis berfungsi melindungi mata dari air hujan dan tetesan keringat. Itu dari penjelasan dari mata. Selanjutnya beberapa cara agar menjaga mata tetap sehat. Mengkonsumsi vitamin apa? A. Menghindari menatap cahaya yang terlalu terang. Menghindari menonton televisi atau handphone terlalu dekat. Jangan mengucek mata ketika gatal. Menghindari membaca di ruangan yang gelap. Apalagi kalau kalian main HP di ruang tertutup, itu tidak boleh main HP di kamar lampunya dimatiin. Nah itu membuat rusak mata kalian. Nggak boleh ya main HP terlalu gelap, terlalu dekat juga nggak boleh. Jaraknya berapa? 30 cm. Benar kata teori 30 cm. Selanjutnya indera pencium. Indera penciuman adalah kemampuan untuk mendeteksi bau atau aroma. Terus organ utama yang berperan sebagai indera penciuman adalah apa? Hidung. Ini bagian hidung. Ada rongga hidung, tulang hidung. Terus silia saraf pembau, ada lendir, ada saraput saraf pembau sama saraput saraf ke otak. Bagian dan fungsi dari hidung. Lubang hidung berfungsi sebagai pintu masuk keluarnya udara. Ini lubang kalian itu berfungsi untuk mengeluarkan dan memasukkan udara. Silia bulu hidung berfungsi menyaring debu dan kotoran. Jadi debu dan kotoran kalian itu masuknya tidak bisa masuk karena ada bulu yang di hidung kalian. Selanjutnya ada selaput lendir berfungsi menghasilkan lendir atau ingus. Ingus ini berfungsi untuk menangkap kotoran loh ya, menjaga kelembapan udara agar melindungi kita dari berbagai macam bakteri. Selanjutnya saraf penciuman berfungsi untuk mencium bau di sekitar kita, mengirimkan informasi bau ke otak. Berarti yang mengirimkan bau ke otak itu saraf penciuman. Terus ada serabut saraf berfungsi sebagai penerima rangsang berupa bau. Terus ada septum, bagian tengah yang memisahkan hidung menjadi 2 bagian. Oke, selanjutnya beberapa cara merawat hidung. Menjaga kebersihan hidung, membersihkan
menjaga kebersihan apa? Dengan memakai cotton bud dibersihkan ya pelan-pelan ya, jangan kasar, keras itu. Terus membersihkan hidung dengan bahan yang lembut dan bersih. Menutup hidung dengan masker apabila di tempat yang berdebu agar tidak mudah kotorannya masuk ke hidung. Selanjutnya, indera pendengar. Indera pendengar berfungsi untuk mendengar suara dan menjaga keseimbangan tubuh. Di mana alat pendengar yaitu apa? Telinga. Fungsi apa? Bagian dari telinga ada telinga luar, ada daun telinga, ada saluran telinga itu bagian luar. Bagian tengah itu ada gendang telinga, ada tulang sanggurdi, ada saluran eustasius, ada tulang martil, ada tulang landasan dan tulang tiga saluran setengah lingkaran itu bagian tengah. Nah, yang bagian dalam itu ada saraf pendengaran dan rumah siput. Itu bentuknya kayak siput ya, itu namanya rumah siput. Selanjutnya ini bagian dan fungsinya. Bagian luar ada daun telinga menangkap gelombang. Daun telinga berfungsi sebagai menangkap gelombang. Daun telinga, lubang telinga berfungsi mengalirkan suara dari daun telinga ke gendang telinga. Selanjutnya ada telinga tengah. Telinga tengah memberi gendang telinga membran tipis yang bergetar menerima gelombang suara, dari rongga telinga kita masuk melalui rongga telinga baru memasuki gendang telinga. Selanjutnya saluran eustasius menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Saluran eustasius. Terus ada telinga dalam. Rumah siput merupakan yang berbentuk rumah siput berisi cairan sel-sel rambut. Sel rambut halus mengubah getaran menjadi sinyal listrik. Itu fungsi dari rumah siput, mengubah gelombang menjadi sinyal listrik yang disampaikan ke otak. Saluran setengah lingkaran mendeteksi gerakan rotasi kepala dan menjaga keseimbangan tubuh. Berisi cairan berperan sebagai sensor untuk menjaga keseimbangan tubuh. Itu saluran setengah lingkaran berfungsi sebagai menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya, beberapa cara merawat telinga. Telinga bagian luar dibersihkan secara rutin, tidak memasukkan sembarang benda ke dalam lubang telinga, menghindari suara yang terlalu keras. Itu cara merawat telinga. Selanjutnya, indera pengecap. Indera pengecap kemampuan tubuh untuk mendeteksi suatu zat seperti makanan, minuman yang masuk ke dalam mulut. Nah, seperti ada yang gambar lidah itu ada rasa pahit. Rasa pahit di mana itu? Di pangkal. Yang sana pangkal belakang. Asam di samping kanan. Terus asin di samping kanan kiri yang depan. Nah, yang paling ujung itu rasa manis. Nah, ada juga itu bagian tubuh lidah. Ada ujung lidah, ada celah lidah, ada amandel, ada katup pangkal tenggorokan. Selanjutnya, bagian lidah dan fungsinya. Ujung lidah sensitif terhadap rasa apa ujung lidah? Manis. Sisi lidah membantu menggerakkan makanan saat mengunyah. Punggung lidah berperan dalam mengecap berbagai rasa. Pangkal lidah terletak di belakang, berfungsi membantu menelan. Jadi kalau kalian makan, membantu menelannya menggunakan bagian lidah paling belakang. Yore. Terus amandel adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melawan dan menangkap kuman, virus, dan bakteri. Selanjutnya ada celah lidah berfungsi menahan sisa makanan dan bakteri. Jadi kalau kalian makan di dalam mulut, kalian akan tertahan ada yang di tengah kalian ini, garis yang di tengah lidah ini loh, namanya celah lidah. Ada juga papila, coba ada enggak semuanya? Ada papilanya enggak? Yang benjol-benjolan, bintil-bintil di permukaan lidah yang memiliki kuncup mengecap untuk merasakan berbagai rasa seperti manis, asin, pahit, asam, dan gurih. Selanjutnya untuk menjaga merawat lidah ada memakan banyak buah-buahan yang mengandung vitamin apa? C. Menghindari makanan yang terlalu panas dan dingin. Jadi kalau kalian makan itu jangan terlalu panas dan terlalu dingin karena itu bisa merusak lidah kalian. Apalagi kalau bakso itu ya enak ya.
panas gitu ya. Terus es itu enak sekali ya kalau dingin. Habis makan panas terus dingin lah, itu lidah kalian akan rusak. Selanjutnya tidak berbicara saat makan, menghindari makan makanan yang asin, menyikat bagian lidah secara perlahan. Kalau kalian sikat gigi jangan lupa lidah kalian juga disikat biar bersih. Selanjutnya yang terakhir ada indra peraba. Indra peraba, indra memungkinkan kita merasakan rangsangan seperti sentuhan, tekanan suhu, panas dan dingin, dan nyeri melalui kulit. Organ utama yang berperan sebagai indra peraba adalah kulit. Contoh-contoh dari kulit yaitu ada kelenjar minyak, ada otot aliktor vokil rambut, ada saraf, ada jaringan ikat, ada kelenjar keringat, jaringan adiposa, pembuluh darah, saluran kelenjar keringat, pori keringat, dan rambut. Nah, kulit itu ada 3 bagian. Bagian yang paling atas itu ada namanya epidermis. Epidermis itu ada kulit apa? Kulit ari dan kulit malpighi. Selanjutnya ada bagian dermis itu yang agak ke bawah. Kalau dermis itu kalian kalau sakit misalnya terkelupas itu merasakan sakit. Tapi kalau yang bagian epidermis kalian luka merasa sakit dah enggak, karena itu terbuat dari sel mati. Jadi kalau kalian luka lecet sedikit itu enggak pernah sakit, enggak berasa sakit. Kecuali kalau yang terkena lapisan dermisnya. Lapisan dermis berarti kalian nanti akan merasakan sakit. Apalagi kalau yang terluka tuh bagian hipodermis. Wah, lah itu dalam sekali tuh. Udah kalau kalian kayak jatuh tapi dalam sekali tuh sampai tertusuk. Nah, itu kan terkenanya itu lapisan kulit hipodermis. Apa? Pernah. Nah, ya kalau yang jatuh tetap pernah semuanya, pernah jatuh toh. Ya. Selanjutnya bagian kulit dan fungsinya. Lapisan kulit luar ada epidermis tadi ya. Lapisan kulit dari kulit ari dan kulit malpighi. Kulit ari itu terbentuk dari sel-sel mati. Dan sapi malpighi mempunyai saraf. Selanjutnya lapisan kulit dalam yaitu dermis. Lapisan kulit jangat. Lapisan kulit ini terdiri dari kelenjar keringat. Ada kelenjar keringat, kelenjar minyak, akar rambut. Kelenjar keringat menghasilkan apa berarti? Keringat. Kalau kelenjar minyak menghasilkan? Minyak. Kalian kalau wajahnya berminyak, itu berarti yang menghasilkan adalah kelenjar minyak. Kalau kalian mengeluarkan keringat, itu berarti yang mengeluarkan adalah kelenjar keringat kalian dari bagian kulit. Terus ada kelenjar keringat menghasilkan udah, kelenjar minyak menghasilkan minyak. Jaringan ikat bawah kulit yang paling bawah tadi ya, lapisan kulit paling dalam. Pada kulit ini terdapat jaringan lemak. Nah, lemak kalian itu juga terdapat di lapisan kulit dalam, paling dalam, yaitu di lapisan hipodermis. Rambut berfungsi sebagai pelindung dari sinar matahari, kotoran, debu, bakteri berbahaya, serta sebagai penyerap keringat. Fungsi bulu kalian ini itu fungsinya sebagai itu, melindungi dari sinar matahari, kotoran, debu, bakteri, bahkan bisa menyerap keringat kalian. Kan masuk melalui bulu-bulu kalian, masuk melalui akar-akar bulunya. Nah, beberapa cara untuk merawat kulit. Mandi 2 kali sehari atau 3 kali enggak apa-apa. Lebih bagus 3 kali, tapi 2 kali aja sudah cukup dengan menggunakan air bersih dan sabun mandi. Terus mengganti pakaian jika pakaian terkena keringat, kotor dan berbau. Jangan menggunakan pakaian orang yang menderita penyakit kulit. Memakan buah dan sayuran yang mengandung vitamin apa? Vitamin E. Rajin membersihkan muka dengan air bersih. Menggunakan lotion jika berada di tempat yang terpapar sinar matahari secara langsung. Kalau kalian ke pantai kena matahari enggak? Kalau siang-siang itu pakai lotion dulu biar menjaga kulit kalian agar kulit kalian tetap terjaga. Oke, thank you. Selanjutnya dari materi yang Us bahas ini, adakah dari kalian yang ingin menanyakan? Ada enggak? Siapa yang mau bertanya? Coba. Apa Mas Jore tanya? Mau tanya apa? Kenapa kalau amandulnya
sering terkena penyakit? Nah, kenapa kalau amandel kita diangkat, kita bisa terkena penyakit, sering terkena penyakit? Karena bagian amandel itu bagian untuk menahan kekebalan tubuh kita. Kalau kita amandelnya diangkat, otomatis banyak virus-virus bakteri yang masuk melalui makanan, minuman. Kan kita tidak tahu, tangan kita kotor ya. Tangan kita kotor, kita tidak tahu, tidak mencuci tangan. Ujuk-ujuk makan sesuatu. Misalnya habis ngupil juga. Nah, itu bakteri enggak? Lah, ujuk-ujuk terus makan makanan ke dalam mulut. Nah, otomatis ada bakteri kan di dalamnya. Bakteri sama virus, nah itu masuk ke dalam. Akhirnya bakterinya bisa masuk karena tidak ada yang menahan. Yang menahan makanan itu adalah amandel kita. Jadi, kalian harus tetap menjaga makan makanan, pola makan yang bagus. Jangan banyak sering mengkonsumsi gorengan. Es itu sangat berbahaya ya. Es krim ya apalagi enak sekali. Terus, nah itu udah ya. Ada yang bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, sekarang itu aja ya. Pembagian kelompok aja. Pertanyaan kan udah. Oh iya, gini dulu sebelum pembagian kelompok. Ya, kita akan melakukan nyanyi-nyanyi dulu tentang indera, panca indera itu. Oke, siap semuanya? Kita bernyanyi-nyanyi dulu. Sambil nyanyi ya, kan tadi udah menjelaskan tentang panca indera. Belum. Kenapa ngikutin gaya-gaya gini? Aku punya panca indera, semua ada 5. Amat banyak manfaatnya, akan selalu ku jaga. Mata melihat, hidung mencium, telinga untuk mendengar, lidah merasa, kulit meraba, semua ciptaan Allah. Nyanyi semua dong, ayo nyanyi semua biar semangat. Aku punya panca indera, semua ada 5. Amat banyak manfaatnya, akan selalu ku jaga. Mata melihat, hidung mencium, telinga untuk mendengar, lidah merasa, kulit meraba, semua ciptaan Allah. Aku punya panca indera, semua ada 5. Amat banyak manfaatnya, akan selalu ku jaga. Mata melihat, mencium, telinga untuk mendengar, lidah merasa, kulit meraba, semua ciptaan Allah. Aku punya panca indera, semua ada 5. Amat banyak manfaatnya, akan selalu ku jaga. Mata melihat, hidung mencium, untuk mendengar, merasa, kulit meraba, semua ciptaan Allah. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah semangat.
Sudah pada semangat ya ini ya. Sudah menyanyi, sudah. Sekarang selanjutnya Us ada coba bagian lidah kalian. Us tunjuk aja ya yang maju ya. Oke. Kalian merasakan dulu ini lidahnya. Yuk, Dilva maju dulu Dilva. Rasakan ini bagian mana ini yang kamu rasakan rasa. Ini asin. Ini coba kamu rasakan satu persatu. Bagian mana? Hadapnya kamu rasakan. Bagian mana? Oh, bagian kiri depan. Terus? Bagian depan. Oh, depan. Terus? Ya. Bagian mana itu? Pangkal. Pangkal belakang. Oke, selanjutnya ambil satu itu. Bagian apa? Kamu rasakan, coba rasakan di mana? Sini. Bagian belakang, kanan kiri yang bagian belakang. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang maju. Yo Aisyah, sini Aisyah maju. Oke, hadap ke kamera. Oke, sini. Semuanya dirasakan. Bagian mana? Asin? Bagian Cung. paling belakang. Paling depan. Terus? Gula. Manis. Manis, di mana manis? Paling depan. Paling depan. Terus ini? Mana? Oh? Apa? Pahit. Bagian mana pahit? Bagian Belakang. belakang kanan kiri. Oke, terus ini jeruk. Ya diambil, nggak di gitu doang. Diambil, dirasakan. Asam. Bagian mana? Bagian kanan kiri yang depan. Oke, terima kasih Aisyah. Selanjutnya, ayo Amizan. Rasakan ya. Semuanya dirasakan. Asin. Bagian mana asin menurutmu? Asin. Di bagian mana asin? Ini depan, pinggir kanan kiri. Oke, selanjutnya. Manis. Manis di mana? Ujung depan. Oke, terus. Bagian mana itu? Pahit. Belakang. Terus. Selanjutnya, ambil semuanya diambil. Di mana? Rasian mana? Di bawah. Bagian mana? Di pinggir enggak? Di pinggir belakang enggak? Oke, itu udah di bawah. Taruh bawah dulu. Selanjutnya, ya udah Rafa, ayo sini Rafa. Rasakan. Asin? Mana asin? Kanan kiri depan. Oke. Manis. Depan depan. Oke, selanjutnya. Apa? Paling belakang. Oke, ini ya nah. Makan. Sama paling belakang. Oke, paling belakang kiri ya. Oke, selanjutnya Dio maju. Semuanya dicoba. Jadi ini gula dulu, garam dulu. Asin gimana? Maksudnya kayak asin banget. Nah ya, dari lidahmu yang merasakan asin yang mana? Yang kanan kiri depan. Oke. Bagian mana itu rasa apa? Ya, pahit. Pahit. Yang mana rasa pahitnya? Belakang. Oke, selanjutnya. Manis. Depan. Manis di mana manis? Oke, di depan. Terus selanjutnya. Ini.
Asem di mana? Bagian mana menurutmu? Di belakang kanan kiri ya, kanan kiri ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Diore juga yang sudah maju. Macam-macam ya rasanya. Apa tadi yang udah mencoba? Rasa manis di mana? Bagian mana? Ujung bagian manis. Bagian yang asin di mana? Tadi udah mencoba bagian asin. Kanan kiri yang depan. Terus yang bagian rasa pahit di mana? Bagian pangkal. Pangkal paling belakang dekat amandel itu. Terus ada yang bagian asam. Asam di mana? Bagian lidah kanan kiri yang belakangnya depan. Belakang, bagian belakang tadi kanan kiri. Oke, selanjutnya ini akan sudah merasakan tahu tadi Us akan membagi kelompok sesuai yang kita kesepakati kemarin ya. Ada, apakah udah duduk pada sesuai dengan yang kita kesepakati kemarin? Sudah ya. Ada kelompok 1 dari kelompoknya Diore, kelompok 2 dari kelompoknya Hamizan, kelompok 3 dari kelompoknya Rafka, kelompok 4 dari kelompoknya Dilva, kelompok 5 dari kelompoknya Aisyah. Oke, Us akan tunjuk ketua kelompoknya ya. Kelompok 1 itu ada Diore, kelompok 2 ada Hamizan, kelompok 3 ada Rafka, kelompok 4 ada Dilva, kelompok 5 ada Aisyah, ketua kelompoknya. Us akan membagikan di sini ada LKPD tentang mata, hidung, lidah dan kulit. Ini kurang 1. Oh, ini minum. Oke. Ini dulu aja. Aisyah, ini punyamu Aisyah. Bagian hidung ada Mizan. Bagian lidah ada Hanin. Bagian masih ya, nggak apa-apa, berasa. Udah, karena semuanya udah pada dapat LKPD-nya. Sudah, sekarang kan sudah dibagi kelompok, kerjakan LKPD-nya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Karena ini kelompok harus dikerjakan bareng-bareng, berunding bareng, tidak boleh sendirian. Tetap bekerja sama. Namanya kelompok harus bekerja sama. Jangan lupa namanya, terus kelompoknya siapa saja, ditulis kelompok berapa. Nanti setelah selesai, ini Us beri waktu hanya 10 menit. Kalau sudah selesai nanti akan ada yang maju. Semua kelompok maju ya, tiap kelompok maju. Nanti ambil undian, maju sesuai dengan undian tersebut. Ketua kelompoknya nanti mengambil undiannya. Ayo dikerjakan dulu 10 menit dari sekarang ya. Nah, apa ingat dah tadi yang namanya dulu, nama, terus nama kelompoknya sama masih berasa, nggak apa-apa. Dah dikerjakan dulu berkelompok bareng-bareng. Namanya, terus kelompok berapa. Ini nanti kan ada ini ya, langsung ditulis aja namanya apa, bagiannya. Selanjutnya ini ada di sini ada 3 bagian ini kulit ya. Selanjutnya, ayo dikerjakan kelompok, namanya aja kelompok berunding bareng. Nama kelompoknya ditulis kelompok berapa. Ini ada bagian-bagiannya nanti ditulis. Terus kelompoknya di mana, Us? Kelompoknya di sini aja, enggak apa-apa. Kelompoknya kelompok berapa ya. Dan nulis, ayo waktunya 10 menit doang loh. 10 menit. Sudah. Ini apa? Oke. Nama kelompok udah. Kelas kelompok 3. Oke, semuanya. Ini sesuai dengan nomornya. 1 2 3 4 ada 8 kan? Iya. 1 apa? Ya. Ini 1 udah gabungan ini aja. 1 apa itu? Apa 1 itu? 2 apa? 3 apa?
Kalau ini ditulis manis pahit gitu. Iya gitu aja. Nama bagian yang terkena rasanya. Oke, bisa ini. Udah nama kelompoknya. Nama-namanya udah. Oke, nomor 1 sampai 7 ya. Berembuk bareng-bareng. Ayo Kinara. Berembuk bareng-bareng kelompok. Ayo bekerja 10 menit saja. 7 menit lagi. Boleh itu ya. Buka buku nggak apa-apa, weh. Buka buku nggak apa-apa. Keluarkan buku IPAS-nya. Boleh lihat buku nggak apa-apa. Fungsinya apa? Daun telinga fungsinya apa? Lubang telinga fungsinya apa? Kalau udah selesai nanti presentasi, apa bagian-bagiannya, fungsinya apa? Bisa, nama kelompoknya udah, nama-namanya udah, fungsinya, bagiannya. Nggak ngeluarin buku, ini bisa tanpa buku, bisa. Ada yang sulit enggak? Ayo bekerja sama Dewi, namanya kerja sama kok. Bareng-bareng ngerjainnya. Kenapa kok dihapus? Nomor 1 apa itu? Oke, good. Nah, ya. Tadi apa? Bagian tengah. Bagian tengah lidah tadi apa? Sulit gak? 5 menit lagi. Aku terakhir. Yang ada nomornya ya. 1, 2 ya gitu aja yang ada nomornya. Ayo diskusi bareng kamu kelompok kok. Gantian, Yun, tapi tetap kerjasama, namanya kelompok kok. Kolaborasi, kerjasama. Bareng-bareng, diskusinya bareng-bareng. Udah selesai fungsinya? Sekalian fungsinya. Fungsinya apa? Tulang hidung, rongga hidung, lendirnya, fungsinya apa? Apa? Oh, ya udah. Nggak apa-apa. Nanti kan lama-lama pulih kembali. Tadi jeruk nipis diminta sama terus. Ayo di buku kan buku paketnya ada sih ini. Semuanya buku paket nggak apa-apa, dicari bareng-bareng dicari. Bisa ini kelompok telinga. Fungsinya sekalian fungsinya apa? Fungsinya boleh buka buku. Boleh buka buku, fungsinya ditulis apa? Pupil sebagai apa? Iris sebagai apa? Udah, fungsinya udah. Cari di buku ada. Kalau tadi mendengarkan juga bisa. Bisa. Fungsinya sudah. Oke, 4 menit lagi. Lihat buku aja nggak apa-apa. Yang halaman pertama.
Ini tulang hidung atau apa? Coba dimatkan lagi. Nomor 1. Yang jumlahnya ada 2 apa? Nah, benar enggak? Nah, itu lalu sama wait 3 menit lagi. Buka buku nggak apa-apa. Yang udah digaris bawahi kalian kemarin kan ada itu. Bareng-bareng malah dolanan, ya Allah, tanganmu kenapa toh lele? Masya Allah sekali. Ini banyak kumannya juga, ini berarti bakteri semua ini, nanti cuci terus makan, apa cuci tangan. Ayo. Fungsinya udah belum? Fungsinya ini, yang ini aja fungsinya apa? Ada fungsinya, yang ini nggak usah. Ini kasih. aku terakhir aja. Ya ini apa fungsinya? Yang ini aja. Ada itu sih. Yang satu juga nggak buat. Hah? Yang satu juga. Ini apa sih? Amandel. Iya, tadi fungsinya untuk apa? Menjaga ketebalan tubuh. Ya benar. Satu, 2 menit lagi. 2 menit aja wes, gak apa-apa, 2 menit. Ini gak ada jelasin. Yang mana? Sayang. Gak ada. Kelenjar keringat, fungsinya apa ditulis? Kelenjar keringat menghasilkan apa? Tadi. Kelenjar keringat menghasilkan? Kelenjar minyak menghasilkan? Nah, kalau kelenjar keringat menghasilkan apa? Ya udah tulis dulu sini fungsinya apa? Fungsi ditulis di sini. Fungsinya rak bulu juga apa? Ini aku gak tahu, Bos. Di buku gak ada penjelasannya. Yang penting bagiannya aja wes, bagiannya. Tadi apa? Kelenjar keringat menghasilkan apa? Tulis. Rambut fungsinya untuk apa tadi? Menangkap debu dan kotoran. Ya, tulis. Menangkap debu dan kotoran. Sudah belum? Ini apa tadi fungsinya bagian tengah itu? Tadi Us menjelaskan loh ya. Bagian tengah tadi untuk apa? Tengah lidah tadi untuk apa? Ya, tuh jadi bener sih. Pas ini merasakan apa? Ini pintil-pintil tadi untuk apa? Ini yang belum ini. Ini apa? Ini ada di sini. Kelenjar minyak. Iya, benar. Kelenjar minyak. Iya. Itu benar. Aku langsung nebak, Bos. Iya, memang itu benar. Situ tulis saja. Apa? Sini. Kelenjar minyak menghasilkan apa? Sudah ya? Sudah ya? Oke. Maju dulu aja yang ketua kelompoknya mengambil undian ini.
Nanti maju yang keberapanya. Ayo maju dulu. Ayo Aisyah, Hilva. Maju ambil undian dulu. Bismillah, nggak dapat yang pertama ya, pengen ya. Ayo ambil. Ayo, yaudah ambil. Oke. Oke. Oke, udah. Kembali ke tempat duduknya. Oke. Yang pertama mendapat angka pertama siapa? Maju pertama. Kelompoknya Hamizan. Yang kedua, kelompoknya Aisyah. Yang ketiga, kelompoknya Diore. Yang keempat, kelompoknya Rafka. Yang kelima, terakhir ini. Alhamdulillah ya, kelompok terakhir ya. Kelompoknya Dilova. Oke, kita mulai aja. Gak apa-apa. Ayo selanjutnya maju yuk kelompoknya Aisyah. Maju. Kok kelompok satu bukan ya? Hamizan ya. Ayo Hamizan maju. Di bawah ya, udah. Gak apa-apa, ayo maju. Yang lainnya mendengarkan. Ini ada kelompok yang presentasi. Yang lainnya mendengarkan. Jangan mepet itu ke papan tulis. Nah, berdiri. Sudah? Yang lainnya mendengarkan ya. Sudah? Ayo. 1, 2, 3 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras. Kami dari kelompok itu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari Asila, Hani, Bia, Febri, dan saya sendiri. Penjelasan akan dijelaskan oleh Bia. Oke, Bia, apa? Yang keras. Yang lainnya dengarkan dong. Ada? Sudah? Penjelasannya sudah? Oke, ini itu ada pertanyaan enggak dari kelompok lain? Ini kelompok hidung ya. Ada yang ingin bertanya tentang hidung? Ayo kelompoknya Dilva apa? Yang keras. Menurut kalian apa yang kalian rasakan ketika sakit flu? Apa yang kalian rasakan ketika kalian mempunyai penyakit flu atau pilek? Apa yang kalian rasakan? Coba. Namanya diam. Mengalami pilek atau flu, hidung akan terasa bersesak dan hidung tidak dapat berfungsi dengan baik. Ketika pilek, daya penciuman berkurang sehingga kita tidak mempunyai nafsu untuk memakan makanan dengan enak. Oke, kita tidak mempunyai nafsu, Dilva, hidung akan tersumbat. Sehingga kita untuk nafsu makan itu tidak ada, tidak enak, apalagi kalau kita pilek ya. Puas jawabannya dari kelompoknya Hamizan? Oke, udah ditutup dulu. Narator tutup dulu. Ini ditutup dulu. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompoknya Hamizan. Oke, terima kasih. Sudah dikumpulkan ya. Oke, selanjutnya nomor 2 kelompoknya Aisyah. Nggak usah, nggak apa-apa. Salam semuanya. Nanti kalau teman kalian mengucap salam dijawab yang keras. Oke, mulai 1, 2, 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok telinga akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari Aisyah, Dara, Noval, Revan, Uwais. Dan saya sendiri Aisyah. Penjelasan akan dijelaskan oleh Noval. Ayo, Nova. Oke, fungsinya dijelaskan Aisyah, ini fungsinya apa? Yang lainnya dengarkan. Ayo Rafa duduk. Ulang matil meneruskan suara dari benda telinga. Saluran eskopus mendengarkan suara saluran sumur. Rumah simpul meneruskan melalui saraf pendengaran. Rafa. Oke, saluran setengah lingkaran menjaga keseimbangan. Oke, selanjutnya adakah dari kelompok lain yang ingin bertanya tentang telinga? Siapa? Anin, ayo. Yang keras, Anin. Mengapa orang tidak bisa mendengar dan bagian manakah yang rusak? Hal ini terjadi karena akibat dari kemasukan tertusuknya benda telinga karena benda tajam bahkan sering mendengar. Oke, yang rusak bagian dari katanya gendang telinga, Hanin. Yang rusak gendang telinga karena tertusuk oleh benda keras. Kalian kalau membersihkan itu kekerasan, berarti akhirnya orang itu tidak bisa mendengar. Sudah puaskah jawabannya dari kelompoknya Aisyah? Sudah. Oke. Bisa ditutup. Presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk Aisyah, kelompok Aisyah. Dan selanjutnya, nanti kumpulkan ya LKPD-nya ya. Oh iya, udah semuanya udah maju. Ayo. Sini Zafar sini aja nggak apa-apa. Ayo mulai 3, 2, 1. Semuanya salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kulit akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari Jafar, Anes, Nada, Kaila, dan saya sendiri Jemril. Penjelasan akan dijelaskan oleh Anes. Ayo. Baca yang keras, Nes. Sayung. Diam ya, nggak ada yang berbicara ya. Sudah? Kulit atau indera peraba berfungsi sebagai indera peraba, di mana dua kulit kita bisa merasakan sentuhan tekanan dalam nyeri. Satu, fungsi dari rambut menyerap keringat, melindungi dan
kotoran. Udah ya, udah berarti sudah. Oke, sudah ini penjelasannya. Adakah dari kelompok lain yang ingin bertanya? Oke, Aisyah juga. Mengapa kita tidak boleh memakai pakaian terkena penyakit kulit? Apa, Zafar? Masalin dari orang lihat. Oke, jika kita memakai pakaian dari orang yang terkena penyakit kulit, kita otomatis akan tertular. Itu jawabannya dari kelompok Diore. Sudah puas, Aisyah? Oke. Sudah ditutup langsung? Sampaikanlah prestasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Diore. Sudah. Selanjutnya langsung ke ada evaluasi. Kalian mengerjakan waktunya 5 menit saja. Dikerjakan ya. Ini kerjakan secara individu sendiri-sendiri aja. Sendiri, nama sendiri, sama nomor absen sendiri. Kerjakan 5 menit langsung dikumpulkan ya. 5 menit saja. Rahwa udah belum? Udah belum? Belum. Kurang 1. Oke, dikerjakan 5 menit. Sampai jarumnya di angka 2. Kurang. Jangan lupa namanya. Nama apa? Kebanyakan. Nama panjang enggak? Nama pendek aja nggak apa-apa. Nama pendek, nama panggilan nggak apa-apa. 5 menit ya. Ayo Hamizan, kamu mesti lama Hamizan. Boleh, merah nggak boleh Ra, merah. Bukan warna merah loh ya. Warna apa? Oh, ya nggak apa-apa. Oke. Sudah ya, sudah habis waktunya. Sudah dikumpulkan semuanya. Sudah dikumpulkan semuanya. Kumpulkan langsung aja. Ayo dikumpulkan. Gak apa-apa dikumpulkan aja udah. Kumpulkan. Udah dinamai semua ya, yang penting ya, udah dinamai ya.
Dinamani dulu, yang penting udah dinamani. Ayo kumpulkan ke depan LKPD-nya. Evaluasinya dikumpulkan. Sudah dinamani loh ya. Sudah, ayo dikumpulkan. Amizan. Ayo. Sudah, ayo, udah dikumpulkan dia, Hamizan. Sudah semuanya sudah dikumpulkan. Udah usah enggak apa-apa. Oke. Kita sudah melaksanakan evaluasi dan LKPD udah dikumpulkan. Oke, sekarang akan menuju ke kesimpulan. Apa? Kesimpulannya pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah apa? Belajar tentang apa kita? Panca indera. Panca indera itu ada berapa? 5. Apa saja? Mata. Untuk apa? Mata untuk apa? Mata melihat. Hidung mencium. Telinga. Terus lidah berasa. Terus kulit sebagai peraba. Oke, selanjutnya apakah ada yang merasa kesulitan mempelajari pelajaran pada hari ini? Oke, tidak ya. Selanjutnya, dari pembelajaran pada pagi hari ini, bagaimana perasaan kalian? Senang. Dari pembelajaran pada pagi hari ini merasakan senang. Ada kesulitan tidak dalam mempelajarinya? Oke, sekarang kita akan kita kan tadi sudah membahas tentang panca indera. Selanjutnya kita materi untuk pertemuan berikutnya yaitu adalah materi tentang siklus makhluk hidup. Nanti kalian pelajari pada buku paket kalian pada halaman 19. Oke, pada halaman 19 dipelajari di buku paket. Karena kita sudah melakukan pembelajaran pada pagi hari dengan semangat, kita tepuk dulu aja ya, tepuk panca indera dulu satu kali yuk. Tepuk panca indera. Melihat, berasa, meraba. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Rasa sudah cukup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Alangkah baiknya sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita tutup semuanya dengan berdoa alhamdulillah. Oke? Mau ucapkan alhamdulillah semuanya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi